Pemirsa, sebuah truk tangki pengangkut puluhan ribu liter metanol meledak di jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api yang sangat besar menyebabkan pengendara panik dan menyelamatkan diri. Sejumlah pengendara panik dan selamatkan diri ketika sebuah truk tangki yang mengangkut ribuan liter metanol meledak dan terbakar di ruas tol Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Karena truk membawa bahan mudah terbakar, kobaran api pun terlihat terus membesar. Ledakan keras tidak hanya membuat panik pengguna jalan, namun juga warga yang tinggal tak jauh dari ruas tol. Beruntung sopir truk bernama Dedi Agustiawan berhasil selamatkan diri. Truk sedang melaju dari arah Surabaya menuju Semarang ketika tiba-tiba ban belakang pecah dan mengeluarkan percikan api yang membakar ban lainnya. Api lalu menyambar tangki berisi 24.000 liter metanol hingga terjadi ledakan keras beberapa kali. Upaya pemadaman kita agak kesulitan karena api sama bahan yang mudah terbakar itu turun ke bawah. Nah, kita akhirnya melakukan fire ground namanya. Kita pemadaman secara fire ground, kita dengan tekanan air yang sangat tinggi. Di sini juga kesulitan untuk suplai airnya. Kobaran api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Polisi menaikkan status kasus pembunuhan terhadap 4 bocah kakak beradik di Jagakarsa menjadi penyidikan. Menurut tetangga, motif pembunuhan diduga karena masalah ekonomi, karena ayah korban sudah tidak bekerja sejak pandemi. Misteri tewasnya 4 bocah kakak beradik yang diduga dibunuh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan perlahan terungkap. Penyebab tewasnya keempat bocah malang tersebut memang belum diketahui pasti. Namun menurut warga sekitar, kedua orang tua korban sering bertengkar, bahkan berujung KDRT. Dugaan motif himpitan ekonomi pun muncul menjadi pemicu pertengkaran kedua orang tua korban. Korban sudah 4 bulan menunggak sewa kontrakan dan terduga pelaku pembunuhan, si suami, tidak kunjung bekerja sejak masa pandemi. Ibu kagak nanya, kalau suaminya kan nganggur lama. Dari pertama datang ke sini udah nganggur suaminya. Ini nyupir taksi baru seminggu gitu. Kalau istrinya Bu kerja apa Bu? Katanya kantoran, ibu nggak nanya kan orangnya tertutup. Kerja di mana dek? Gitu, lakinya yang jawab di kantor gitu doang. 4 bulan baru mau 5. Agustus dia bayar, belum bayar lagi. Yang punya kan kakak itu kontrakannya. Berarti emang dari ini motifnya ini memang masalah ekonomi atau seperti apa Bu? Ekonomi kayaknya deh. Ekonomi, bilang ke Pak RT juga ekonomi katanya. Peristiwa tewasnya 4 bocah kakak beradik di rumah kontrakan di Jagakarsa ini menggemparkan warga sekitar. Saat ditemukan warga, jasad keempat korban yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 dan 1 tahun ditemukan berjajar di tempat tidur dalam kamar yang terkunci. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto yang memperlihatkan jenazah keempat anak tersebut. Hal itu lantaran bisa mengganggu psikologis ibu dan keluarga korban. Namun demikian juga Polda Metro Jaya menghimbau untuk tidak menyebarkan gambar 4 jenazah korban anak tersebut, ya, karena ini juga membuat emosional yang tentu butuh empati dari kita bersama dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak menyebarkan hal tersebut. Namun kami silakan sama-sama untuk melakukan pengawasan media untuk kontrol sosial dalam penanganan kasus ini. Polisi kini masih memeriksa jenazah keempat korban untuk mengetahui penyebab kematian. Pihak RS Polri menyatakan tidak ada luka tusuk pada keempat korban, tetapi ada luka lebam, terutama di area mulut dan hidung. Sementara ayah korban masih dirawat di RS Polri akibat luka dengan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Ibu korban dirawat di RSUD Pasar Minggu karena diduga alami KDRT. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Viral di media sosial, sebuah mobil masuk lajur kendaraan roda 2 di atas jembatan Suramadu, Jawa Timur. Kondisi ini tentunya membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain. Warga menyatakan kerap terjadi pelanggaran sejak jembatan Suramadu tidak lagi dijaga aparat. Minibus masuk lajur kendaraan roda 2 di jembatan Suramadu, terekam kamera video warga dan viral.
Seorang pembonceng sepeda motor merekam peristiwa itu hingga mobil sampai di pintu keluar jembatan Suramadu. Pengendara mobil melaju pelan dari arah selatan. Lajur yang sempit membuat pengendara sepeda motor sulit untuk mendahului. Menurut para pengendara yang kerap melintas jembatan Suramadu, pelanggaran lalu lintas seperti itu kerap terjadi sejak jembatan digratiskan beberapa tahun lalu. Semenjak Suramadu itu digratiskan, banyak terjadi pelanggaran di Suramadu. Jadi harapannya pihak kepolisian dan jasa marga standby kembali dan bertugas di sana agar mengurangi pelanggaran di sana. Akibat tidak ada lagi aparat yang berjaga di pintu masuk, banyak sepeda motor masuk lajur kendaraan roda 4 ataupun sebaliknya. Warga berharap petugas dari kepolisian ataupun jasa marga dapat kembali berjaga di pintu masuk jembatan Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Dr. M. Asari, Pemalang, Jawa Tengah. Asap tebal mengepul memenuhi ruangan mengakibatkan karyawan dan pengunjung panik menyelamatkan diri. Kepulan asap tebal keluar dari ruangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. M. Asari, Pemalang, Jawa Tengah. Asap memenuhi ruangan mengakibatkan karyawan, pasien, dan pengunjung panik lari keluar ruangan. Beberapa karyawan mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari komputer yang ada di ruang farmasi. Yang kebakar apa, Mas? Kayaknya seperti komputer, Bang, korslet. Komputer? Komputer yang mungkin jack, mungkin karena posisinya kendu. Oh, kemungkinan jack ya? Bisa terjadi. Posisi di bawah atau di atas itu? Di bawah, pas tengah-tengah. Di bawah ya? Depan. Sempat muncul percikan api atau asap? Kalau masalah percikan api saya kurang tahu. Cuma kelihatan ke titik api lah gitu. Ada titik api ada? Iya, ada. Besar enggak Pak tadi? Gimana? Besar enggak? Apinya besar? Besar. Asap tebal yang menyelimuti ruangan sempat mengakibatkan pemadaman terkendala. Petugas damkar menggunakan pompa untuk menyedot asap keluar ruangan. Baunya sangat menyengat, itu karena karena asap, Mas. Jadi kan kita... Tapi obat-obat banyak yang kebakar nggak? Obat aman. Aman ya? Aman. Obat-obatan aman. Obat-obatan aman ya berarti ya? Insya Allah nggak terbakar. Sebab sudah menjalar sampai ke dalam sih. Kerusakannya berarti nggak terlalu banyak? Tidak terlalu. Kebakaran terjadi di ruang farmasi dan dapat dilokalisir. Pasien rawat inap tidak dievakuasi karena ruang yang terbakar terpisah dari pasien umum. Meski dugaan kuat terjadi korsleting listrik, penyebab pasti kebakaran tengah diselidiki aparat Polres Pemalang. Kebakaran tidak mengganggu pelayanan rumah sakit, namun ruang farmasi sementara ditutup sampai batas waktu belum ditentukan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Hujan deras yang melanda ibu kota membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di Jalan Inspeksi Kali Sekretaris dan Mogot, Jakarta Barat, di mana pengendara harus menerobos banjir untuk melintas. Hujan deras yang melanda Jakarta membuat Jalan Inspeksi Kali Sekretaris dan Mogot, Jakarta Barat terendam banjir hingga malam. Kendaraan yang melintas terpaksa menerobos banjir dengan ketinggian air 30 cm. Sejumlah pemotor yang nekat melintas alami mogok sehingga harus didorong. Kawasan ini kerap menjadi langganan banjir karena bersebelahan dengan aliran air Kali Sekretaris yang meluap jika hujan deras melanda. Hujan deras yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten membuat jalan Ceger Raya terendam banjir. Tinggi air mencapai 30 cm mengakibatkan banyak sepeda motor mogok. Jalan Ceger Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tergenang air Jumat sore. Genangan air terjadi setelah hujan turun beberapa jam sejak siang hari. Intensitas hujan tinggi dan drainase yang terganggu mengakibatkan kawasan ini menjadi langganan banjir. Sejumlah kendaraan roda bahkan mogok akibat nekat menerobos genangan air setinggi 30 cm. Untuk menghindari banjir, sejumlah pengendara motor terpaksa melintasi trotoar. Sementara sejumlah pengendara lain memilih berputar arah menghindari banjir.
Pemirsa, dalam safari kampanye Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke kota Cirebon, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencicipi nasi lengko di kawasan Pagongan, kota Cirebon. Kehadiran Anies Baswedan di Cirebon disambut antusias para relawan dan simpatisan yang sudah menunggu sejak sore. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah kader dan tim sukses serta beberapa caleg DPR RI. Banyaknya warga yang ingin makan bareng Anies Baswedan membuat mereka harus antri. Sementara Anies tampak akrab berbincang dengan para relawan dan warga. Anies mengatakan kedatangannya hanya untuk bersantai sembari menikmati kuliner khas Cirebon dan membahas agenda kampanye hari ini, termasuk penajaman sosialisasi visi dan misi duet Amin bersama Koalisi Perubahan di Tanah Pasundan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar disambut ribuan warga saat berkampanye di Langkat, Sumatera Utara. Cak Amin mengunjungi sejumlah tempat di Tanjung Pura, termasuk singgah di sekolah tertua di Langkat, yakni Yayasan Jamaiyah Mahmudiyah, dan ziarah ke makam pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Di hadapan pendukung dan simpatisan, Cak Imin mengatakan kesejahteraan dan pendidikan yang lebih baik harus menjadi program prioritas. Ketahanan pangan dan kemajuan sektor pertanian juga harus didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para petani. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo memasak dengan porsi jumbo untuk dibagikan kepada ribuan warga. Prabowo menyapa warga pesisir Kalibaru, tepatnya di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Kampanye digelar oleh relawan Konco Prabowo atau Kopra dengan acara makan siang bersama gratis. Relawan Kopra menggandeng konten kreator Bobon Santoso yang dikenal karena konten memasak porsi jumbo. Usai menyapa warga, Prabowo juga sempat membantu mengaduk dan menyantap masakan Bobon Santoso. Sambil meninggalkan lokasi, Prabowo juga membagikan baju yang disambut antusias warga. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bakal mengadaptasi pembangunan rumah sakit kardiologi kerjasama pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia menjadi program nasional. Gibran menegaskan program tersebut bisa diwujudkan seiring kesepakatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Bank. Selain itu, rumah sakit umum daerah harus terus dikembangkan dengan meningkatkan peralatan dan fasilitas pendukung serta tenaga medisnya. Sebelumnya dilakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit Kardiologi Emirat Indonesia di Solo Technopark 23 November lalu. Rumah sakit khusus jantung Emirat Indonesia bakal dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari rawat jalan yang terdiri 10 ruang konsultasi, ruang observasi monitoring, kamar khusus treadmill, prosedur jantung, dan prosedur neurologi. Caleg Partai Perindo di masa kampanye terus bergerak ke tengah masyarakat, mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Seperti di Kota Bandung, warga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok kepada caleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Dapil Jabar 1 yang belusukan di pasar. Sementara di Donggala, Partai Perindo turut mendampingi Capres Ganjar Pranowo menemui masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jabar 1, Joni Toat, belusukan ke Pasar Tumpah Sudirman, Kota Bandung untuk melihat langsung kondisi pasar tradisional. Kedatangan Joni Toat disambut hangat oleh para pedagang maupun pengurus PKL. Para pedagang juga langsung membuat KTA Partai Perindo berasuransi sebagai bentuk dukungan kepada partai bernomor urut 16 ini. Mudah-mudahan Perindo bisa merubah nasib orang-orang yang miskin. Seperti saya kan pengangguran anak. Jadi kami juga ingin melihat situasi dari para pedagang seperti ini karena saya mendengar kebutuhan pokok dan sayur mayur naik dan ini sesuai dengan program dari Perindo untuk memperhatikan UMKM. Sementara itu di Donggala, Sulawesi Tengah, pengurus Partai Perindo beserta para caleg hadir dalam kampanye Capres Ganjar Pranowo. Perhatian Ganjar Pranowo dirasakan masyarakat saat gempa dan tsunami tahun 2018 lalu.
bagi masyarakat Sulteng, khusus Donggala, Palu, Parigi, Sigi, ada kesan tersendiri buat Pak Ganjar. Ketika gempa 2018, Pak Ganjar datang dengan bantuannya, nginap tinggal di sini bersama anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan korban bencana waktu itu, dan membangun 8 sekolah dan 1 masjid. Jadi kebaikan Pak Ganjar sudah dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Partai Perindo optimis, Capres Ganjar Pranowo akan memperoleh suara di atas 60% di Sulawesi Tengah dengan program pro rakyatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron meluap, membawa material lumpur dan batang kayu, merusak permukiman warga di Baru, Kota Batu. Detik-detik banjir bandang melanda terekam kamera video amatir warga. Dalam sekejap, air dengan volume besar dan arus deras menerjang permukiman di Dusun Beru, Desa Bumiaji, Kota Batu. Sungai Paron meluap, membawa material lumpur dan batangan kayu. Air bercampur lumpur yang bawa ranting dan batang kayu masuk ke rumah warga. Menurut warga, banjir bandang yang datang langsung meluap ke jalan permukiman. Materialnya lumpur sama kotoran ini, Mas. Terus meja-meja yang orang jualan itu semua ikutan hanyut. Sempat masuk rumah, Pak? Sempat masuk rumah? Oh, sempat masuk rumah yang deretan sebelah utara, itu sebelah timur, itu masuk semua. Kalau yang sebelah aman. Pak, tadi banjir itu airnya sedikit-sedikit, langsung besar? Enggak. Langsung berat gitu. Setelah banjir surut, warga segera bergotong royong membersihkan material lumpur yang terbawa banjir. Banjir di kawasan ini kerap terjadi setiap tahun. Air Sungai Paron cepat meluap lantaran tidak ada sodetan, sehingga sungai tidak mampu menampung debit air saat hujan deras. Tidak dipakai di sini. Nah, ini yang terjadi banjir ini. Kita lihat sekarang ini aliran air sungai yang menuju ke Berantas ini nggak berfungsi, sehingga air yang menuju Berantas ini mana nggak teraliri karena tersumbat oleh potongan-potongan kayu yang sangat besar ini. Pak, ini kan air kan sempat masuk ke kampung kamu juga ke rumah. Ada laporan berapa rumah yang terdampak? Kalau ini kami masih belum ada laporan fix-nya, tapi yang jelas semua yang ada di pinggir jalan ini rumah-rumah ini kemasukan air, mengalami banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kerugian material masih dalam pendataan. Warga berharap ada solusi dari pemerintah Kota Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun datang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah video viral, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat erupsi hingga menimbulkan kehebohan di media sosial. Gunung Tangkuban Perahu menyemburkan material hingga membuat wisatawan panik. Namun peneliti menyebutkan berita tersebut adalah hoax. Video ini viral. Video berdurasi 6 menit 29 detik memperlihatkan Gunung Tangkuban Perahu di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat erupsi. Semburan material mengakibatkan wisatawan panik. Namun ternyata video tersebut direkam Juli 2019. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan Tangkuban Perahu tidak sedang mengalami erupsi. Status Gunung Tangkuban Perahu masih normal aktif atau level 1. Ya, kebetulan saya menangani saat erupsi 2019 ya, tanggal 26 Juli ya, kita sampaikan bahwa itu kan videonya video lama. Masyarakat agar tidak terpancing lah, dan mengacu pada sumber resmi pemerintah yang tadi itu ada portal, ada Magma Indonesia, itu aja acuannya. Selama di sana tidak bilang apa-apa ya udah. PVMBG telah melakukan mitigasi dengan memasang alat pemantau dan pos jaga di Gunung Tangkuban Perahu. Masyarakat diimbau tidak termakan berita bohong terkait erupsi gunung berapi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gunung Merapi di Jawa Tengah mengeluarkan guguran awan panas pada Jumat sore. Akibatnya sejumlah wilayah di lereng gunung diguyur hujan abu vulkanik. Hujan abu akibat awan panas guguran Gunung Merapi mengguyur wilayah Stabelan, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah.
Dalam video terlihat abu vulkanik yang turun bersamaan dengan hujan air, mengakibatkan air dari atap rumah warga berwarna kecoklatan. Selain di Boyolali, hujan abu juga melanda 10 desa di Kabupaten Magelang. Akibat hujan abu, aktivitas warga sempat terhambat. Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru di Istana Kepresidenan. Jokowi juga melantik Irjen Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Presiden Joko Widodo melantik Ridwan Mansur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan. Ridwan menggantikan posisi Manahan Sitompul yang pensiun. Ridwan Mansur menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur yudikatif yang dipilih Mahkamah Agung. Sebelumnya Ridwan Mansur menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung. Karirnya sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 1989. Mengalir aja, tidak, karena memang juga saya sudah 34 tahun sebagai hakim, artinya dengan gelombang yang bermacam-macam peristiwa, dan kita terima itu sebagai bagian dari hak asasi manusia, artinya ya kita kuatkan diri kita saja, insya Allah, dengan pekerjaan yang baik, dengan modal yang cukup untuk menjaga integritas, insya Allah kita tidak menjadi gentar untuk mulai bekerja dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Selain itu, Jokowi juga melantik Irjen Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Irjen Martinus menggantikan Komjen Petrus Kolose yang telah memasuki usia pensiun. Irjen Martinus merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror Polri yang terlibat dalam operasi penangkapan teroris bom Bali, Ali Imron. Pelantikan hari ini merupakan, ada dua hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah apa yang disampaikan atau yang diberikan kepada Presiden, tugas kepada saya, sehingga bagi saya tugas ini adalah tugas yang bersifat nasional dan bukan tugas yang mudah, tapi tugas yang berat, karena kita harus mengontrol bagaimana Indonesia yang begitu luas, terdiri dari pulau-pulau, lalu garis pantai yang panjang sekali, sehingga selain anugerah, saya juga ingin mengatakan bahwa ini satu beban tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkotik di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Iyasa melaporkan. Unggahan viral menghebohkan warga Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan sesama jenis terbongkar setelah 3 hari. Mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut diketahui merupakan seorang wanita. Dugaan pernikahan sesama jenis menggemparkan warga kampung Cimaladewa, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan tersebut berlangsung siri pada 28 November lalu. Keluarga, tokoh agama setempat, dan tetangga tidak mencurigai adanya kejanggalan. Namun setelah 3 hari pernikahan, keluarga mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik mempelai pria. Kejutan muncul setelah keluarga beberapa kali bertanya dan mempelai pria mengaku ternyata seorang perempuan. Keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa setempat. Ini betul telah terjadi pernikahan atas nama Siti Nur Aisyah dengan Ahdiat yang telah dipiralkan di Mensos. Ternyata sudah hari ini dari setepat kejadian sudah saya laporkan ke Bapak Bupati Cianjur dan telah dilakukan penanganan secara hukum oleh Polsek Sukaresmi. Lebih lanjut, pihak keluarga menjelaskan mempelai pria pernah melamar putri mereka setahun lalu, namun ditolak lantaran tidak memiliki identitas jelas. Mempelai pria telah diamankan Polsek Sukaresmi, sementara keluarga menolak memberikan keterangan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan.
Pemirsa, seorang lansia di Sukabumi, Jawa Barat berhasil membudidayakan tanaman anggur Brasil dengan menghasilkan uang puluhan juta rupiah setiap kali panen. Sekali panen pohon anggur yang dibudidayakan menghasilkan hingga 320 kg anggur berkualitas dengan harga jual Rp50.000 per kilogram. Di lahan seluas 1.300 meter persegi, Juju Juwarna membudidayakan anggur Brasil. Sejak 8 tahun lalu dengan dibantu 3 pekerja, Juju memanfaatkan tanah di samping rumahnya di Kampung Sinagar Papak Ranji, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk menanam anggur Brasil. Berkat ketekunan dan keuletannya, sekitar 64 batang pohon anggur Brasil berhasil dibudidayakan nenek berusia 78 tahun tersebut. Dalam setahun, pohon anggurnya dipanen 2 kali. Budidaya anggur Brasil terbilang mudah karena tidak membutuhkan perawatan ekstra. Pupuk yang dipakai pun hanya pupuk biasa. Iya, bagus, ya, mudah ditanam gitulah. Banyak nih untuk sekali berbuahnya nih? Banyak, hampir 5 kilo satu pohon. Terus setiap hari berbuah nih? Iya, tiap hari berbuah. Kadang-kadang ada yang masih hijau gitu. Kalau perawatannya susah nggak nih ini? Enggak, cuma gitu pupuknya pupuk kandang, sekam, pakai tanah juga dicampurin gitu. Tiap satu pohon anggur bisa menghasilkan 5 kg anggur. Sekali panen, pohon anggur yang dibudidayakan menghasilkan hingga 320 kg anggur berkualitas dengan harga jual Rp50.000 per kilogram. Hasil panen dipasarkan ke berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Bagi Anda yang suka wahana permainan menantang seperti meluncur dengan Flying Fox atau kendarai ATV di tengah hutan, berkunjung ke kawasan hutan pinus Kintamani di Bangli, Bali bisa menjadi pilihan. Anda bisa mencoba beragam permainan menantang dengan latar belakang pemandangan indah gunung dan danau Batur. Hawa yang sejuk ditambah pemandangan alam yang indah membuat kawasan hutan pinus Kintamani di Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Jika sebelumnya wisatawan yang berlibur ke kawasan Kintamani hanya disuguhi keindahan panorama danau dan gunung Batur, kini wisatawan bisa berlama-lama di kawasan ini karena ada beragam atraksi wisata. Selain sebagai tempat bersantai bersama keluarga, di sini juga menjadi tempat untuk menjelajah hutan desa Batur Selatan dan menikmati beragam wahana permainan. Mulai dari jembatan hutan, berseluncur di rainbow sled sejauh 60 meter, bersantai di ayunan, hingga memanjat pohon atau climbing tree. Pengunjung juga diajak menguji adrenalin dengan sejumlah aktivitas permainan yang menantang. Mulai dari meluncur melewati hutan dengan Flying Fox, hingga menjelajahi medan terjal di tengah hutan dengan mengendarai ATV. Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Tempatnya sejuk di pegunungan, jadi bagus untuk weekend. Untuk anak-anak juga sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di dekat hutan. Sebelum disulap menjadi destinasi wisata berkonsep wisata alam ramah keluarga, kawasan ini awalnya merupakan tempat pembuangan sampah liar. Pada 2018, kelompok pengelola hutan desa berinisiatif mulai menata hutan seluas 53 hektar dan menjadikannya destinasi wisata. Pengelola merancang paket permainan yang mewajibkan setiap pengunjung menanam 1 pohon saat berwisata di destinasi tersebut. Dicari tahu konsepnya, itu konsepnya lebih ke wisata alam yang ramah keluarga, jadi family friendly lah istilahnya, family friendly. Jadi anak-anak itu juga nanti bakal dapat edukasi di sini. Jadi edukasinya apa? Kita akan selenggarakan bahwa
satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Untuk bisa menikmati beragam wahana permainan yang ada, harga per paketnya cukup bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dari Banggi, Bali, Bagus Alit melaporkan. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, sekelompok warga di Duren Sawit, Jakarta Timur memanfaatkan lahan kosong dengan menanam berbagai jenis sayur hidroponik. Menggunakan smart farming, kualitas air yang digunakan bisa terkontrol hingga menghasilkan cuan Rp125 juta per bulan. Memanfaatkan sebuah lahan kosong, sejumlah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur membangun sistem pertanian kota modern. Tekad yang kuat untuk peningkatan ketahanan pangan membuat pihak PLN Jakarta mengucurkan dana bantuan hingga Rp450 juta. Dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas, mulai dari greenhouse hingga menciptakan alat yang mampu mengontrol kualitas air yang beredar. Smart farming mampu meningkatkan produktivitas pertanian hidroponik, mulai dari pokcoy hingga bayam Brazil. Pertumbuhannya lebih bahkan pembuahannya itu bisa dibantu dengan sinar lampu pada saat malam yang biasanya 8 malam itu bisa malam sehingga mereka cepat tumbuh sehingga bisa. Cara kerja smart farming juga bisa dipantau melalui sebuah aplikasi khusus dan dapat bertahan saat perubahan cuaca. Dampaknya tak hanya menjaga mutu hasil pertanian, namun juga meningkatkan pendapatan hingga Rp125 juta per bulan. Kami bisa terbantu dengan adanya smart farming ini, kestabilan dari pH sayuran juga tetap segar. PLN tak hanya memberi bantuan dana kepada pegiat UMKM, namun juga membantu pengolahan hingga pemasaran melalui e-commerce-nya. Pengelolaan sampah di kawasan Golomori, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibyo. Golomori sebagai destinasi wisata kelas dunia telah mengambil langkah kolaboratif dalam upaya terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang efektif. Masyarakat Desa Golomori di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dalam mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di salah satu destinasi pariwisata super prioritas ini. Golomori yang hanya berjarak 25 km dari Labuan Bajo ini bekerja sama dengan tim Todokama dan Goto Impact Foundation melakukan pengelolaan sampah secara holistik dan praktek pertanian regeneratif. Dengan pengelolaan sampah, nanti dari sampah itu bisa bermanfaat untuk pertanian juga, begitu ya. Lalu dari pertanian kan menghasilkan sampah lagi. Nah, muter aja terus itu, kurang lebih seperti itu. Jadi program yang kita intervensi di sini bersama masyarakat adalah pengembangan sektor pariwisata, tapi yang didukung dengan pengolahan sampah yang lebih baik. Nah, tentunya nanti dampak yang dibawa ke sini adalah tidak hanya peningkatan dari segi perekonomian, tapi juga perbaikan dari segi kondisi lingkungan dan juga sosial masyarakat setempat. Program pendampingan pengembangan pariwisata yang didukung pengelolaan sampah ini melirik potensi pertanian seluas 100 hektar di Desa Golomori yang dapat menyuplai kebutuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo. Dari Manggarai Barat, NTT, Gekio Viana iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya dalam memajukan industri pariwisata sebagai penyumbang PDB terbesar serta bagian dari shifting PDB dari tambang ke pariwisata. Salah satunya dengan menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event berkelas internasional di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas semester 2 tahun 2023 digelar di Golomori Convention Center Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rakornas dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif. Pariwisata akan menjadi sektor penyumbang PDB terbesar bagi negara menjadi bahasan dalam Rakornas. Langkah-langkah strategis akan dilakukan diantaranya adalah menyusun Indonesia Tourism Fund atau ITF untuk menggelar event-event berkelas dunia di 5 DPSP.
utama adalah peningkatan konektivitas dengan fokus di 13 airport yang akan menjadi hub untuk peningkatan jumlah wisatawan, termasuk Komodo International Airport yang di Labuan Bajo. Beliau mempunyai visi, cita-cita bahwa yang namanya pariwisata itu harus terus tumbuh untuk menyeimbangi daripada tentu ketergantungan kita untuk pemasukan dari pertambangan. Pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan menjadi lokomotif dan menggantikan ekonomi ekstraktif seperti pertambangan, di mana targetnya mencapai di atas 10 hingga 12% pada 2030 hingga 2045, seiring dengan perubahan transformasi dari ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Dari Manggarai Barat, NTT, Gekio Viana, iNews melaporkan.